Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian kita yang ke-14, kita akan mengkaji tentang al-intikhabu hakun am wajibun. Al-intikhabu hakun am wajibun. Pilihan umum itu hak atau kewajiban. Hak atau kewajiban. Nah, ini pertanyaannya. Al-intikhabu hakun am wajibun. Pilihan umum yang itu adalah diartikan dalam konteks musyawarah umum untuk memilih pemimpin, presiden atau lainnya, itu hak atau kewajiban. Kalau hak itu adalah tidak ada hukum, tidak ada hukuman, maksudnya kalau tidak menjalankan. Tapi kalau wajib, ada hukuman kalau tidak menjalankan. Kalau tidak melaksanakan, ikut noblos menjadi dihukum kalau wajib. Kalau hak itu sukarela, tidak dihukum. Kita akan kaji tentang ini. Takhtalifu nudhumi siyasati al-mu'asirati fi hadhil mas'alati. Fa ba'du nudhumi ta'tabirul intikhab mujarradu haqqin. Fa ba'du nudhumi ta'tabiru al-intikhaba mujarrad haqqin lil muwatinin insya'a istakmalahu wa insya'a tarkahu aghlabud dawli al-muasirah. Sistem politik kontemporer saat ini sistem politik kontemporer berbeda dalam hal ini. Jadi beda-beda di sistem politik kontemporer. Beberapa sistem menganggap pemungutan suara, pilihan umum pemungutan suara sebagai hak bagi warga negara. Jika ia ingin menggunakannya dan jika dia ingin meninggalkannya, kebanyakan negara modern kontemporer, negara-negara modern dan beberapa sistem itu menganggap pemungutan suara sebagai kewajiban. Jadi pemungutan suara dalam pemilu itu ada negara-negara yang menentukan dalam aturannya adalah hak. Hak itu sukarela, kalau tidak noblos nggak dihukum. Tapi ada juga negara-negara yang mempunyai hukumnya adalah wajib. Kalau tidak noblos, tidak memilih ikut pemilu, maka kena hukuman. Nah, takhtalifu berbeda-beda apa anudzumus siyasah. Apa anudzumus siyasah
aturan-aturan politik al-muasirah yang modern fi hadhil mas'alati, dalam masalah ini. Jadi beda-beda. Fa ba'du nuzumi, dan bermula sebagian daripada aturan-aturan ta'tabiru, sebagian aturan-aturan, sebagian sistem ta'tabiru menganggap bahwa al-intikhab mujarrad hak, bahwa pilihan umum adalah hak, mujarradu haqqin, pilihan umum adalah hak, sebagai hak lil muwatinin, bagi warga negara, bagi warga negara. Insya'a, apabila mau, istakmalahu, untuk melakukan intikhab, ikut intikhab, melaksanakan intikhab. Wa insya'a, dan apabila mau, tarkahu, untuk meninggalkannya. Aghlabud daulil muasirah, ini adalah mayoritas negara modern. Jadi mayoritas di negara modern itu dihukum negara masing-masing, ada yang mempunyai hukum itu adalah hak warga bangsa, hak penduduk, hak muwatinin. Itu kalau itu hak, maka kalau tidak noblos menjadi tidak dihukum. Tapi kalau wajib, tidak noblos, karena noblosnya wajib, milihnya wajib, maka itu kena hukum. Wa ba'dun nudumi ta'tabirul intikhab wajib. Nah, ada sebagian atau beberapa sistem menganggap bahwa pemungutan suara itu sebagai kewajiban. Ini sebagiannya. Wa ba'dun nudumi, dan bermula sebagian sistem itu ta'tabiru, menganggap bahwa al-intikhab, bermula intikhab, pemilu itu wajibun, wajib. Ada negara-negara yang mewajibkan, hukumnya negara itu, ada negara-negara yang tidak mewajibkan, tapi itu hak. Fa idza lam yahdur al-mu'ahhilil intikhabi fi markazil iktira'i fa innahu yasbahu mu'arradan lil mas'alatil qanuniyah allati yatarattabu 'alaiha ijra'u ta'dibi. Jika orang yang memenuhi syarat untuk pemilu, untuk ikut pemilu, tidak hadir dalam pemungutan suara, di tempat pemungutan suara, berarti nggak hadir, tidak menggunakan haknya, ia bertanggung jawab prosedur hukum yang memerlukan tindakan hukum. Jadi kalau di negara itu kok wajib hukumnya, dia tidak datang dan tidak noblos, tidak memilih, maka dia akan kena tindakan hukum.
Ya tindakan hukumnya macam-macam. Beda-beda di suatu negara dengan negara lainnya. Fa idza lam yahdur, apabila tidak hadir siapa al-mu'ahil, orang yang memenuhi syarat lil intikhabi, pada pemilihan umum, tidak hadir, tidak milih, fi markazil iktiroi, tidak hadir dalam pusat pemungutan suara atau tempat pemungutan suara, fa innahu, maka sesungguhnya orang yang tidak hadir itu yasbahu, jadi siapa orang yang tidak hadir dalam pemungutan suara, jadi itu mu'arradan, untuk bertanggung jawab lil mas'alatil qanuniyati, pada masalah-masalah hukum, berarti harus tanggung jawab hukum, alati yatarattabu, yang memerlukan alaiha, atas masalah memerlukan ijra'at ta'dibi, akan tindakan pendidikan, ta'dibi. Jadi biasanya hukumnya itu atau tindakan hukum ijra'at ta'dibi, tindakan hukum. Jadi kalau tidak milih maka kena hukum. Imma gharamah maliyah, lah ini hukumannya di suatu negara bisa beda-beda. Imma gharamah maliyah awil mutolabah bi ada'i khidmati ijtimaiyah muayyanah. Di negara yang mewajibkan orang-orang harus ikut pemilu, kalau tidak ikut pemilu kena hukum, sanksi. Nah, sanksinya apa? Imma gharamah maliyah awil mutolabah bi ada'i khidmati ijtimaiyah muayyanah. Itu hukumnya. Ada kalanya dengan denda keuangan, didenda suruh bayar, atau permintaan untuk melakukan tindakan sosial tertentu. Jadi hukumannya itu di satu negara bisa beda-beda. Ada kalanya yang didenda pakai uang, ada kalanya yang disuruh kerja sosial. Kerja sosial ya biasa, misalnya membersihkan lingkungan, bersihin masjid, atau ngurus apa, bantu apa. Nah itu karena hukumannya begitu. Ada negara yang melakukan hukumannya itu. Imma gharamah maliyah, ada kalanya dengan denda keuangan, awil mutolabah, atau tindakan diminta biada'i khidmat ijtimaiyah muayyanah, untuk melakukan kerja-kerja sosial muayyanah tertentu, kerja-kerja tindakan sosial tertentu. Ya mungkin kerja bakti atau apa-apa, itu hukumannya. Wa idza lam tadfa al-gharamah au tanfidul hidmah faqad tasala al-uqubah lisijni. Ini dalam satu negara
Dan jika denda tidak dibayar atau layanan sosialnya tidak dilakukan, bisa hukumannya sampai penjara. Bisa hukumannya sampai penjara. Wa idza lam tadfa, apabila tidak membayar, siapa orang yang tidak ikut pemilu, tidak ikut milih noblos, kok mestinya kena denda atau suruh melakukan kerja bakti, kok tidak bayar denda atau pilihannya tidak juga melakukan kerja bakti. Ini di suatu negara ada yang model kayak gitu. Kalau tidak membayar gharomah, denda, au tangfidil hidmah, atau melaksanakan kerja bakti, faqad tasola al-uqubah, maka akan sampai pada hukuman lisijni, pada penjara, bisa sampai penjara. Ini di satu tempat. Wa mimman ya'khudhu binidhamit taswiti al-ijbari khamsata wa ishrin daulah muasirah. Dan dari negara-negara yang mengambil sistem pemungutan suara dengan harus, dengan memaksa, jadi negara-negara yang mengharuskan pemungutan suara itu wajib. Wa miman, dan dari negara-negara ya atau orang-orang yang yakhudu, mengambil binidhamit taswid, dengan sistem pemungutan suara, mengambil al-ijbar, akan pemaksaan harus yang hukumnya wajib, itu khamsata wa ishrin, ada 25 negara di dunia ini. Apanya? Daulatan, negara muasirah yang modern. Minha, antara lain negara-negara yang hukumnya wajib, maka ketika wajib orang tidak memilih itu menjadi kena hukum. Hukumannya ada kalanya denda, ada kalanya kerja sosial, kerja bakti. Nah, negara yang mengadopsi model ini, nizam at-taswid al-ijbari, yang wajib, itu seperti minha, seperti Australia, wa Singapura, wal Brazil, Brazil, war Argentina, Waweruha, dan lainnya. Banyak di dunia ini, banyak, ada sekitar 25 yang mewajibkan. Nah, ketika terjadi semacam ini, kita umat Islam punya hukum syariahnya itu bagaimana? Menurut pandangan ijtihadnya para ulama hukum di negara yang pemilu itu wajib atau pemilu itu hak, menurut pandangan syariahnya bagaimana? Nah, di sini dibahas. Wa thammat jidalun wasi'un baina mu'ayyid til iqtira'il ijbari wa mu'ayyidil iqtira'il ikhtiyari. Ini ada perdebatan. Di sana ada perdebatan luas antara pendukung yang mempunyai paham pemungutan suara itu wajib, dan ada pendukung pemungutan suara
itu sukarela, hak. Kalau hak itu sukarela. Wa kullu yadli bi hujjajin wa mabaratin wa mubarratin. Semuanya mempunyai masing-masing dari mereka membuat argumen dan pembenarannya. Jadi dalam konteks ini, karena ini ijtihadi, memilih itu hak apa wajib, itu ada dua pandangan. Yang pandangan wajib ya ada, memang memilih suara, noblos, milih presiden, milih gubernur, milih wali kota, milih dan seterusnya. Ada yang punya pandangan wajib para ulama itu. Tapi ada juga yang punya pandangan bahwa itu hak. Hak itu artinya tidak wajib, hak itu sukarela. Nah, mereka berdua, baik yang mempunyai pandangan itu wajib, atau baik yang mereka punya pandangan itu hak, mempunyai hujjah dan pembenarnya. Jadi Anda ikut yang mana, ya begitu. Artinya ada yang punya pandangan wajib, ada yang punya pandangan hak, tidak bukan wajib. Sekarang kita lihat alasannya. Watamata, dan di sana jidalun, ada banyak perdebatan, wasiun yang luas, perdebatan yang luas, baina muayyidil iqtira'i, antara pendukung-pendukung pemungutan suara, wa muayyidil iqtira' al-ijbari, yang wajib, yang memaksa. Yang ijbar, yang memaksa, yang wajib itu ya punya pendukung. Wa muayyidil iqtira'il ikhtiyari, dan pendukung pemungutan suara yang ikhtiari, yang tidak wajib, yang sukarela. Jadi dua-duanya punya pendukung. Artinya pendukung itu mempunyai pendapat-pendapat sendiri. Wa kullun yadli bi hujjatin wa mubararatin. Tiap-tiap satu di antara pendukung-pendukung tadi membuat argumen dan pembenarannya. Semuanya punya argumen-argumennya. Hasanan, baiklah. Lalu argumennya bagaimana? Ma mauqifus siyasah asy-syar'iyyah min dzalik. Kalau begitu, apa posisi politik hukum Islam? Bagaimana kedudukannya dalam politik hukum Islam? Bagaimana kedudukan dalam politik hukum Islam tentang pemilihan umum, itu hak apa wajib? Nah, ini dibahas. Ma mauqifus siyasah syar'iyyah min dzalik. Apa posisi politik hukum Islam atau bagaimana kedudukannya? Mauqifus siyasah syar'iyyah, posisi politik hukum Islam min dzalik, dari hal itu. Ada yang punya argumen wajib, ada yang punya argumen ikhtiari, ada yang ijbari memaksa, ada yang ikhtiari.
Alladzi yadharu li rajihan anna syura fi syariah haqqun la wajibun. Ada yang punya pendapat bahwa alladzi yang nampak li padaku rajihan secara rojih, secara unggul, bahwa anna syura fi syariah haqqun la wajibun, bahwa sesungguhnya syura di dalam fi syariah, dalam syariah itu hakun hak, la wajibun tidak wajib, bahwa pemilihan umum itu dikategorikan syura, musyawarah. Pemilu itu kategorinya syura, musyawarah. Nah, syura di sini itu hak, bukan wajib. Ada yang punya pendapat begini. Wastimalu hadzal haqqi bi ahadi thoriqaini. Ini alasannya. Alasannya orang-orang yang menganggap bahwa syura dalam pemilu itu dianggap syura, musyawarah. Syura dalam pemilu milih pemimpin itu ada dua cara. Alasannya yang hak ini, bukan alasannya yang wajib. Wastimalu hadzal haqqi, dan bermula penggunaan hak ini bi ahadi thoriqaini, dengan salah satu dua jalan. Satu, imma bil adillai bil ikhtiyari, ada kalanya dengan menyatakan pilihan, berarti datang menyatakan, melakukan noblos atau nyelonteng, milih. Nomor duanya, au bi iqrarit nataiji, atau dengan mengakui hasilnya. Nah, orang yang punya pendapat atau para ulama yang punya pendapat bahwa pemilu itu hak, kalau hak nggak ada hukumnya, sifatnya ikhtiari, itu kalau datang milih, nah, kalau datang itu milih, itu hak. Kalau tidak datang, ngakui, ya sudah, ada orang lain memilih si A-nya jadi. Nah, kemudian dia sesungguhnya nggak ikut milih, tapi dia mengakui dia sebagai presidennya dan mendukung dia, tapi tidak milih. Nah, jadi ada dua jalan jika memakai hak, hadzal hak itu dengan dua cara. Cara pertama, dia datang noblos, tidak datang, tidak noblos, tapi mengakui. Mengakui siapa? Mengakui orang yang dipilih aghlabiyah. Aghlabiyah itu mayoritas. Amma ayyakunana, ini itu kalau yang pemilu adalah hak. Nah, sekarang yang wajib gimana? Pendapatnya orang yang pemilu itu wajib, berarti kalau tidak noblos, tidak memilih, itu kena hukuman atau sanksi. Ya, walaupun sanksinya ringan, ada sanksinya biasanya di negara-negara itu. Nah, sekarang yang punya pendapat wajib, imma ayakuna wajiban, ada kalanya intikhob, memilih itu wajib, fahadha ba'id, ini adalah jauh. Falayat, kenapa? Kalau wajib kok termasuk yang jauh, falayat juzu, tidak boleh apa ilzamun nasi
tidak boleh memaksa orang-orang, ilzamun nasi, memaksa orang-orang alal musyarakah untuk mengikuti bitakzira, dengan takzir. Jadi ada yang punya pandangan begitu. Orang itu tidak boleh dipaksa. Wa min ra'i jawazil ilzam, dan dari pandangan bolehnya memaksa itu bi'tibaril maslahatil mursalah, dengan pertimbangan kemaslahatan, maslahah mursalah, kemaslahatan. Fafihi nadharun, maka ada banyak pandangan. Fafihi, dan itu dari masalah ini, nadharun, ada pandangan-pandangan. Wallahu a'lam. Artinya apa? Yang mempunyai argumen bahwa pemilu itu wajib, maka punya argumen. Kelompok yang mempunyai argumen bahwa pemilu itu hak, ya mempunyai dalilnya, mempunyai hujah-hujahnya. Dan antara lain, kalau yang pemilu itu wajib, berarti yang tidak ikut pemilu itu kena hukum kena hukum atau kena denda. Itu jawazul itu adalah suatu pemaksaan, memaksa orang untuk memilih. Lah jawazul ilzami bi'tibaril maslahah al-mursalah, memaksa itu, ini yang punya pendapat wajib. Memaksa itu, bolehnya memaksa itu karena alasan maslahah mursalah, alasan kemaslahatan, alasan kebaikan. Wong milih imam pemimpin kok nggak ikut, itu gimana itu? Nanti kalau kita nggak setuju, bagaimana? Nggak ada argumen-argumennya. Nah, itu maksudnya bahwa pemilu itu ada yang di negara modern, ada yang dilakukan dengan cara wajib, ada yang dengan cara ijbari wajib, ada yang dengan cara ikhtiari, sukarela, ikhtiari. Nah, dua-duanya punya pandangan menurut hukum syariah. Yang wajib, yang ikhtiari karena pemilihan umum dianggap syuro, musyawarah. Musyawarahnya itu tidak dalam kategori wajib. Musyawarah dalam intikhob itu bisa dilakukan dengan dua cara. Dengan cara langsung memilih, dengan cara mengakui pilihannya orang. Aghlabiyah. Mengakui itu ya sudah termasuk ikut setuju dalam musyawarah itu. Nah, itu kalau yang ikhtiari. Yang ijbari ya memang alasannya adalah alasan maslahah. Itulah kajian kita yang ke-14. Kita akan teruskan kajian berikut ini besok pagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.